Ini ada teman berkunjung ke Pati, ke kebun kita. Ini jauh-jauh dari Jakarta menuju ke Pati ini. Penasaran dengan buah yang di sini. Sengaja datang ke sini untuk ini membuktikan bahwa anggur bisa subur di Pati. Nah, coba Pak diicipin dulu. Gimana rasanya? Manis enggaknya? Manis. Nah, itu testimoni dari rekan kita yang dari Jakarta ya. Ini bukan merekayasa loh. Dan pohon ini juga gimana Pak kondisinya? Pakai greenhouse atau enggak? Di sini alami, tidak ada greenhouse. Semua tanaman subur, sehat, tanpa banyak yang aneh-aneh. Intinya kita berpaku sama alam. Bagaimana caranya untuk mensiasati alam itu bisa subur nanam anggur di sini. Sama siapa tadi ke sini Pak? Sama anak istri saya. Terus lagi sana menikmati anggur. Nah, lagi di sana. Neduh anak-anaknya. Siapa yang mau datang kemari? Pintu terbuka. Sama-sama kita nikmati anggur dari Masmu. Ya Pak. Terus habis apa? Kalau soal cabang, aku kalau ngatur cabang itu ya Sama aja kali, Pak. pokoknya tak tumbuhin liar. Ntar pulangnya mah. Jadi diliarin dulu. Liar dulu. Kalau nanti sudah 1 tahun kan cepat gede itu pohonnya. Ntar Pak Ustadz Habibie ada nggak kalau di malam? Oh, setelah dia liar, udah banyak cabang, baru kita main Main di ini generatif. generatifnya. Kemarin di prank Kita main Jadi nggak usah takut kita cabangnya banyak. nggak perlu takut. Kalau dalam hitungan kita kan sistem para-para ya. Sistem para-para kita hitung. Kita pakai berapa sekunder. Misal pakai 1 sekunder. Nanti banyak tunas air yang berkembang ya kan. Tunas air berkembang. Nanti tunas air itu jadi tersier. Nah, tersier itu setiap cabang kita anggap tersier. Nanti dalam 1 pohon menghasilkan berapa tersier. Dan 1 tersier ketika kita pangkas nanti tumbuh berapa tunas yang menghasilkan bunga. Dalam 1 tunas membawa 1 atau 2 dompol, 2 malai bunga ya kan. Dalam 1 malai bunga nanti menghasilkan minimal 1/4 kilogram atau setengah kilogram. Jadi kalau 1 tunas menghasilkan 1 kilo toh. Oh iya pasti. Kalau tunasnya banyak, otomatis buahnya pasti produksinya banyak. Iya, produksinya banyak. Berarti salah dong asumsi yang selama ini. Ini harus kalau tunas banyak harus dipotong terus. Waduh. Kan kita kan cari buah bukan cari sayurannya kan. Kalau daunnya bisa disambel ya enak ya. Iya. Ya paling enggak kita bikin produk turunan. Misal interestnya nanti buat apa? Kalau kiranya bingung ya kita bikin pecel aja lah. Produk turunan dari anggur. Pecel daun anggur gitu. Cuman kita arahnya bukan ke sana ya. Iya, bukan ke arah sana. Enggak, selama ini kan yang saya tahu orang itu takut tunas itu berkembang gitu. Nggak perlu takut. Yang penting kan bagaimana caranya kita itu merawat pohon itu supaya tetap sehat, nggak terserang penyakit kan gitu. Kalau ini kan saya lihat ini tunasnya hampir dijaga semua ya. Tunasnya liar semua. Iya, dijaga semua gitu. Maksudnya dijaga itu dibiarkan gitu loh. Biarkan liar. Mau lari kemana, mau panjangnya 5 meter, mau panjangnya 10 meter, 1 tersier itu. Ini nggak ada yang di ini. Liar ngejulur kemana-mana dia. Kan nanti kan gini, kalau sudah kita liarkan, fungsi dari diliarkan itu mempercepat pembesaran pohon, ya kan? Kalau sudah masanya berbuah, nanti kita buahkan. Mau dipanjang tunasnya itu berapa, nanti kita potong, sisakan berapa sentimeter, mau setengah meter atau 1 meter kan gitu. Setelah berbuah nanti kita lakukan podasan pruning. Jadi lebih mepet lagi toh, kita pembaharui percabangannya. Yang asalnya 1 tersier nanti ketika kita podasan pruning bisa jadi 2 tersier atau 3 tersier, dapatnya kayak gitu.
Jadi tersier kita tambah banyak ya tambah produksinya. banyak. Heeh. Akan Nanti mempengaruhi kita ke liarkan buah. lagi, pohonnya cepet gede lagi. Gede lagi. Otomatis tadinya satu pohon 10 dompol jadi bisa 50-100 dompol ya. Iya, itu bukan hal yang tidak mungkin. Bukan dia baru lah. Bisa itu. Dapat 30 Kita cari buah loh ya, bukan cari Iya. bukan cari sayuran loh ya. mana ada? Ini saya lihat ini dijagain semua tuh. Nggak ada yang di selama ini saya berasumsi bahwa daun-daun itu ini kita ngejaga pucuk terus gitu ya kan, Heeh. supaya dia cepat gede. Gini, kalau asal muasalnya kita gini, mainnya gini. Kita bikin primernya dulu kan. Kita bikin primer dulu tetap pasti itu ya. Setelah sampai di para-para, nanti kita atur sekundernya. Mungkin kita pakai 2 sekunder atau berapa. Nanti setelah 2 sekunder kita liarkan. Kita fokus bikin tersier. Tapi kita lewatnya enggak pangkas loh ya. Nggak Pembuatan itu enggak lewat pangkas, tapi lewat pertumbuhan liar. Yang kita liarkan nanti cabang sekunder itu kita liarkan. Kalau pertumbuhannya bagus, ya kan, pucuknya itu gede, nanti kita potes bagian ujung. Nanti akan didapati tunas air yang akan berkembang lebih cepat, mungkin bisa dapat 3 atau 4 gitu setiap 1 kali potes gitu. Nanti terbentuk 3 tersier yang bagus. Kalau pertumbuhannya bagus, nanti kan yang paling ujung kan tetap vigor lagi, kita potes lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi dalam 1 tahun kita bisa membuat tersier itu 30 atau 40 tersier dalam 1 pohon. Satu pohon Perjalanan 1 tahun. berjalan satu banyak. Oh. Dalam 1 tersier nanti menghasilkan berapa mata tunas yang tumbuh. Banyak. Misal Otomatis. Kalau dapat 50, 3, misal dapat 3, berarti kan kali 50 kalikan sendiri aja lah 150. Pak. 150. Hmm. Nah, itu udah ketahuan tuh calon bunga ya kan. Oh. Mana sih Bang Ajuk ya? Produksi pasti berarti dalam ini zona 3 meter ini bisa 150 dompol ya. Ibaratnya Bisa. seperti itu. Bahkan setidaknya dapat 30 dompol dengan luasan 3 kali 3, 30 dompol, 50 dompol itu wajar. Bahkan sampai 80 dompol pun wajar. Iya. Untuk tahun pertama, tapi untuk tahun kedua hati-hati. Bagaimana kondisi pohon? Basicnya ngedrop enggak gitu, karena di tahun pertama kita buahkan dengan selebat itu, Karena apa ya? Nutrisinya habis ya. nutrisinya habis. Jadi bagaimana cara kita untuk mengantisipasi seperti itu gitu, harus kita pelajari lebih dalam. Kalau buah pertama sih masih malum dah. Masih Jadi, oke lah, dia banyak. kalau saat pembuahan pertama kita dapat buah banyak, langsung kita berani menyimpulkan, oh gini-gini gejah gitu. Iya. Wah, jangan bilang gitu ya. Tahun depan dinaikin gitu, 150 dompol gitu. Kayak Jadi kayak mending- produksi pabrik aja. Jadi saya itu kalau ditanyain ini gejah nggak Mas? Saya belum berani jawab karena apa? Pohonnya itu Mas, desane ki apa? Mas, desane apa? Kuniran, Bu. Kuniran, Pati, Kecamatan Batangan. dan Batangan. Jadi kalau sudah melewati tahun pertama buahnya banyak, itu suatu hal yang wajar. Untuk tahun kedua kita konsentrasi bagaimana caranya kita memaksimalkan pohon yang kedua ini, pembuahan kedua ini bisa maksimal seperti yang pertama kali. Kalau sudah ketemu maksimalnya, kita proses ke tahap ketiga. Kita masih bisa nggak konsentrasi Ini seperti saya hasil yang gambar, pertama ini dan yang kedua. Kalau memang masih Kok saya kirimin nggak bisa, Nggak dibuka. barulah nanti kalau sudah melewati panen yang ketiga baru kita simpulkan. Udah kamu lihat? Jadi kita itu tahu Pak, Udah. pohonnya yang vegetatif itu seperti apa, yang generatif seperti apa. Baru kita melihat pohon primernya aja kita sudah paham. Kita melihat pucuk tunas, kita paham di situ. Mana yang perlu kita kembangkan, mana yang enggak. Oh, gitu kan. untuk ini, untuk melihat pohon ini siap dibuahkan atau belum, Iya. itu kita sudah tahu. Jadi semakin itu, jadi kita nggak usah pelit ya. Nggak usah pelit. Ini potong gitu. Kalau pelit, kuburannya sempit. Enggak, berarti pelit itu untuk kita diri sendiri akhirnya. Iya. Enggak, yang saya tahu itu supaya perkembangannya lebih bagus, ya kan. Memang bagus mungkin, cuman secara hasil kan minim.
Mm-mm.